Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku pada seluruh para sahabat-sahabat jamaah uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kesehatan, kebahagiaan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di hari Jumat yang mulia ini, di hari Jumat pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah, agar hati kita selalu beraplikasi la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tema pagi Jumat yang indah ini, kemarin ada kiriman dari bunda saya, dari ibu saya, tentang sedekah kepada orang yang mati. Judulnya sedekah pada orang yang mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini yang sudah kita aplikasikan, yang sudah kita praktekkan, kita sering mendoakan orang tua, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Kita bersedekah lewat sedekah apapun yang mana pahalanya diperuntukkan, dikhususkan kepada orang tua, baik masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Seluruh apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita khususkan kepada orang tua kita, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Di sini yang kami kaji bagi orang tua yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman kita, anggapan kita selama ini bahwa orang tua yang sudah meninggal itu takkan pernah meninggal. Meskipun kelihatannya jasadnya meninggal, dikubur di kuburan, tapi anggapan kita selama ini seolah-olah mereka itu masih hidup seterus-terusnya, hidup terus menerus. Kalau orang mati
orang yang sudah meninggal kita anggap hidup terus. Lah bagaimana kuasa Tuhan? Lah bagaimana uripe Allah bisa nyata pada diri setiap manusia bila manusia memaha hidupkan makhluknya sendiri. Wong sudah benar-benar meninggal kok masih dianggap hidup. Apa buktinya? Kita mengirimkan sedekah, kita mengirimkan doa-doa. Okelah bagi kita yang masih duduk di tahapan syariat, silahkan lakukan apa yang Anda yakini. Yang terpenting di sini kita menyambungkan antara syariat dan hakikatnya. Jadi Anda berdiri duduk di syariat pun silahkan. Bagi Anda yang duduk di hakikat pun silahkan. Yang terpenting saling menghormati. Karena syariat pun, karena hakikat pun bukan milik Anda, tapi milik Allah. Itu yang membuat persamaan. Namun apabila syariat ini masih diakui oleh syariat manusianya, namun bila hakikat ini masih diakui hakikat manusianya, namun bila makrifat ini masih diakui makrifat manusianya, selamanya takkan pernah ada titik temunya. Selamanya akan saling menjelek-jelekkan. Selamanya akan saling merendah-rendahkan. Yang syariat menganggap orang yang hakikat itu sesat. Yang hakikat menganggap orang syariat itu orang yang masih dalam tahapan perjalanan, belum sampai. Bila kita demikian, kapan sampainya kepada Allah? Jadi hancur leburkanlah perbedaan-perbedaanmu, karena posisi apapun kamu, diperjalankan apapun kita, itu tetap ahad. Itu semua perannya uripe Allah. Kita duduk di syariat, relalah, ridholah bahwa aku berada di pemahaman syariat ini juga pun karena Allah yang mau, Allah yang rela, Allah yang ridho aku diperjalankan di dalam hukum syariat. Tapi di dalamnya bukan syariat manusianya, tapi syariat uripe Allah. Itu bagi orang yang rela dan orang yang ridho diperjalankan Allah seperti diperjalankannya Kanjeng Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya di waktu malam. Jadi Allah Maha suci memperjalankan hamba-hambanya di waktu malam. Maka dari itu hambanya harus malam. Bila hambanya tidak malam, ya tidak bisa diperjalankan. Maknanya malam itu apa? Hamba harus rela, ridho bahwa dirinya ini hanyalah makhluk yang diperankan, yang diperjalankan Tuhannya. Yang ada di dalam hatinya hanyalah Tuhannya. Inilah manusia yang diperjalankan oleh Tuhannya di suatu malam. Bukan jalan-jalan sendiri. Inilah akhirnya syariat yang mengandung hakikat. Meskipun kelihatannya syariat, tapi di hati manusianya tanpa uripe Allah, maka takkan pernah ada syariat itu yang ada di dalam hati tiap-tiap manusia yang mengerjakan syariat. Maka akan ketemu titik temunya antara syariat dan hakikat.
Dan orang yang mengaku sudah duduk di hakikat pun juga tak boleh merendahkan orang-orang yang bersyariat. Bila orang-orang yang sudah duduk di makom makrifat atau hakikat masih merendahkan orang lain, berarti kan manusianya masih ada. Apa bedanya dengan orang-orang yang masih bersyariat? Bila manusianya masih menganggap remeh, mengolok-olok atau mengejek orang yang masih duduk di syariat, apa bedanya? Ya sama, saking masih mengaku-akui bahwa hakikat dan makrifat masih hawa nafsunya. Berarti bila masih ada kontradiksi di dalam hakikat dan makrifat, berarti ya belum jauh, masih pengakuan saja. Bila di dalam hati kita tak bisa menjaga ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum naro, maka akan selamatlah seluruh keluargamu atau seluruh manusia dari cemoohanmu, dari ejekanmu. Bila manusianya tidak menjaga dirinya, ya jangan ngaku-ngaku hakikat dan makrifat. Bila manusia masih tahu dirinya bahwa dirinya manusia, ya itu hanya angan-angan baik, masih merasa, masih mengaku-akui hakikat makrifat itu milik manusianya. Hakikat makrifat yang benar itu bila manusianya sudah tak tahu diri manusianya, itulah hakikat makrifat, karena yang tahu hanya Tuhan yang telah menciptakannya. Itulah hakikat dan makrifat yang benar. Akhirnya hidupnya selalu enjoy, melihat apapun, merasa bahagia, tak ada perbedaan antara si A, si B, tak ada perbedaan lagi antara syariat, toreko, hakikat dan makrifat. Kenapa? Karena sudah toreko, syariat, hakikat, makrifatnya sudah ahad bagi manusia yang sudah sampai kepada Tuhannya. Kenapa? Karena yang ada hanya Tuhannya. Manusianya sudah tidak ada lagi di hatinya, sudah tidak berperan lagi sebagai Tuhan di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kepada materi. Sedekah untuk orang mati. Jadi orang mati pun selama ini kita anggap orangnya masih hidup. Contoh, ayah kita yang sudah meninggal, seolah-olah kita tidak mau menerima kenyataan bahwa ayah kita ini sudah meninggal. Seolah-olah kita tidak mau melihat kenyataan bahwa ayah kita sudah kembali di sisi Allah, sudah mati di dalam kehidupan Tuhannya. Ora bisa ngaku-ngaku maneh, tidak bisa mengaku-ngaku lagi bahwa dirinya adalah seorang manusia. Itu ayah kita yang sudah meninggal. Bila sudah meninggal, kira-kira doa-doa kita bisa sampai? Coba secara logika, secara yang sebenar-benarnya, selama ini kita hanya angan-angan saja. Kenapa? Karena kita selama ini tidak rela bila Allah yang hidup. Karena di hati kita selama ini kita hanya rela pada diri kita sendiri bahwa kitalah yang hidup, dan seluruh manusia pun, bahkan orang yang mati pun dianggapnya masih hidup. Apa buktinya? Mereka bisa menerima doa-doa kita. Orang tua yang sudah meninggal bisa menerima doa-doa anaknya. Ini kan berarti kita membangkitkan, menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kenapa?
Karena kita pun juga sama, hakikatnya kita ini mati di sisi Allah. Hakikatnya diri manusia kita ini selama kita merasa diri kita yang hidup, hakikatnya kita ini hati yang keras melebihi kerasnya batu, bahan bakarnya neraka. Karena paham yang kita pahami selama ini paham neraka, paham hawa nafsu dewe-dewe. Padahal bila orang itu sudah meninggal, maka putuslah semuanya. Sudah tak bisa menerima doa lagi. Wong sudah meninggal kok bisa menerima doa. Logika ya, logika. Contoh. Ketika ayah saya sudah meninggal ketika saya usia 2 tahun yang lalu. Ketika masih kecil 2 tahun ayah saya meninggal dunia. Contoh, nama ayah saya Suroso. Contoh ketika Bapak Suroso waktu hidupnya. Ketika beliau tidur nyenyak. Tidur nyenyaknya Bapak Suroso saya datangi. Tapi dalam keadaan tidur nyenyak Bapak Suroso itu. Bapak Suroso ini tak bawakan uang 1 miliar. Seumpama. Kira-kira Bapak Suroso itu bergeming. Apakah Bapak Suroso itu respon dengan uang 1 miliar itu? Ketika Bapak Suroso lagi tidur nyenyaknya. Ini kan sama, seolah-olah seumpama aku sebagai anaknya berdoa, Bapak Suroso, ya Allah lindungilah Bapak Suroso. Maknanya orang sedekah kepada orang yang mati itu maknanya sedekah kepada orang yang hatinya masih mati. Hatinya yang masih keras itu yang perlu disedekahi. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan apa? Dengan pemaparan-pemaparan tentang ketuhanan. Selama ini kan kita menganggap sedekah itu hanyalah dunia saja. Seolah-olah manusia butuh dunia. Padahal hati manusia butuh pencerahan jalan menuju Tuhannya. Itulah orang-orang sedekah bagi orang-orang yang mati jiwanya. Jadi ketika manusianya masih merasa hidup di dunia ini, maka hakikatnya mereka itulah orang-orang yang mati jiwanya, mati kesadarannya, mati imannya, mati takwanya kepada Tuhannya. Bila manusia masih merasa dirinya yang hidup lebih hidup daripada hidup Tuhannya, berarti kan mati hatinya. Berarti menganggap Tuhannya tak ada selain dirinya. Berarti menganggap Tuhannya gaib selain wujud dirinya. Berarti menganggap Tuhannya tak ada, yang ada hanya dirinya sendiri di hatinya. Berarti inilah orang yang mati itu. Meskipun kelihatannya hidup di sisi manusianya, tapi di sisi Tuhannya mereka, kita yang masih merasa diri kita yang wujud, diri kita yang hidup, diri kita yang berkuasa, inilah orang-orang yang mati itu, yang dipendam di dalam kuburan jasadnya. Inilah yang perlu didoakan. Inilah yang perlu diberi petunjuk ke jalan yang terang benderang. Nah,
ketemukan siapa sebenarnya orang yang mati itu, orang yang merasa dirinya hidup apa orang yang sudah mati beneran, apakah orang yang sudah di kuburan tanah yang di luar itu. Sebenarnya dunia ini terbolak-balik. Jadi hakikatnya mati itu